berada di rumah. Anak-anak sekolah minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Kita akan mulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita siapkan Alkitab, buku ND nyanyian sekolah minggu. Sebelumnya kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nyanyian sekolah minggu halaman 5 nomor 5. Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Ia menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10. Demikian bunyinya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan engkau berdusta. Hukum Taurat yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki, atau pembantunya perempuan, ternaknya, dan segala milik mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita nyanyi di halaman 97 nomor 88.
ampunan dari Tuhan Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Selanjutnya mari kita bernyanyi lagu Aku Diberkati. Epistel kita minggu ini diambil dari kitab Roma 15 ayat 7 sampai dengan 13. Roma 15 ayat 7 sampai dengan 13. Demikian bunyinya. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksud ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang yang bersunat, mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Lagu selanjutnya kita nyanyikan dari halaman 347, nomor lagu 319. Seperti
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Hari ini kita mau bacakan Warta sekolah minggu 5 Juli 2020 adalah sebagai berikut. Pertama, hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2020 adalah minggu keempat setelah Trinitatis dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Yang kedua, kita tetap mengadakan ibadah online sekolah minggu di rumah masing-masing. Diharapkan semua adik-adik dapat mengikuti ibadah dengan tertib dan sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Yang ketiga, di akhir video ini akan ada tugas untuk kalian di masing-masing horongnya. Kirimkan tugas tersebut ke guru horong kalian masing-masing beserta foto kalian pada saat mengikuti ibadah online tersebut. Yang keempat, tugas dan foto kalian dalam mengikuti ibadah tersebut akan dijadikan bukti absensi kalian dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang kelima adalah selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Juni 2020 ini. Yang pertama adalah Alpedo Manurung Horong 1 tanggal 8 Juni. Kedua, Siti Birliana Sitanggang Horong 3 7 Juni. Ketiga, Kesia Panggabean Horong 3 19 Juni. Keempat, Gracie Hongbi Horong 3 tanggal 20 Juni. Kelima, Rasti Marpau Horong 3 28 Juni. Yang keenam, Gloria Simamora Horong 3 26 Juni. Dan terakhir adalah Novita Yuliana Hasian Manurung Horong 1 tanggal 30 Juni 2020. Semoga kalian panjang umur, semakin pintar di sekolah, diberkati Tuhan dalam segala hal, kemanapun kalian berada, tetap menjadi berkat bagi sesama kalian, bagi lingkungan kalian, terlebih lagi bagi orang tua kalian, dan terlebih lagi bagi Tuhan. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi lagu nomor 140 halaman 150. Raja
Pendeta mau ngajak kita persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita buka terlebih dahulu kitab Mazmur pasal 103 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Nah, kalau sudah ketemu, kita akan berdoa sebelum kita dengar cerita tentang firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kami mohon Tuhan melalui Roh Kudus menjaga hati dan pikiran kami boleh dengan tenang dan tertib di rumah kami masing-masing mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Alkitab yang kita buka, Amang Pendeta akan bacakan untuk kita. Adik-adik ikuti di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, minggu lalu tentu masih ingat cerita tentang Raja Hizkia yang diberikan kesembuhan oleh Allah. Lalu bukan hanya kesembuhan saja, bahkan Alkitab catatkan usia Raja Hizkia diperpanjang 15 tahun setelah dia mengalami kesembuhan. Lalu cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini mau berbicara tentang Raja Daud. Tentu semua masih ingat cerita tentang Raja Daud, raja yang begitu terkenal akan hikmat, akan kebijaksanaan, dan juga akan kemampuannya mengubah lagu, syair, dan puisi. Raja Daud tentu raja yang dipilih dan diurapi oleh Allah untuk memimpin umat di Israel. Sebagai manusia biasa, tentu Raja Daud juga mengalami banyak pergumulan. Walau dia seorang raja, hidupnya tidak selalu ketawa-ketawa, senang-senang. Bahkan Daud alami juga apa yang dialami oleh manusia lainnya. Dia mengalami sakit penyakit, dia mengalami kesulitan, pergumulan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cerita firman Tuhan yang kita baca tadi dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 3, kita bisa lihat bagaimana Daud bersyukur kepada Tuhan. Rasa syukur Raja Daud karena kebaikan Tuhan menyertai, menolong dia, sehingga Raja Daud bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya Daud tidak menjadi sombong walau dia jadi raja,
tapi dia tetap ingat bahwa apa yang dia terima, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya itu karena pertolongan Tuhan. Kalau dia mengingat semua yang ada di dalam hidupnya adalah anugerah Tuhan, lalu dia bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Lalu apa yang mau kita petik, apa yang mau kita ambil dari cerita Raja Daud pada hari Minggu ini, di minggu keempat setelah Trinitatis, Minggu tanggal 5 Juli tahun 2020. Keinginan kita untuk boleh bersama-sama dengan teman-teman kita yang lain tentu belum bisa terwujud sampai saat ini, karena kita masih harus beribadah di rumah, bermain di rumah, belajar juga dari rumah. Tapi dari situasi yang terjadi saat ini, kita diingatkan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bukan hanya karena kita belajar beribadah dan bermain di rumah saja, tapi kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang ingat Tuhan waktu lagi sedih. Ada banyak orang yang lupa sama Tuhan ketika dia mengalami sukacita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mau suka, mau duka, mau senang, mau sedih, tentu kita ingat bersyukur kepada Tuhan. Karena topik minggu di gereja HKBP pada hari ini berbicara tentang diberkati agar menjadi berkat. Nah, adik-adik yang beribadah di rumah, tentu kita diberkati Tuhan dengan kesehatan, kita diberkati Tuhan dengan sukacita, boleh berkumpul bersama saudara-saudara dan anggota keluarga yang lain. Tentu dengan rasa syukur ini kita mau menatap kehidupan yang akan Tuhan anugerahkan untuk kita jalani juga dengan rasa syukur tersebut. Makanya di rumah jangan lagi marah-marah kalau papa mamanya nasihati, atau kalau lagi disuruh papa mama untuk belajar di rumah, jangan langsung sedih atau jangan langsung protes, jangan langsung demo. Tapi percayalah, semua yang Tuhan izinkan terjadi pasti untuk kebaikan kita semua. Tetap ingat, jaga kesehatan, tetap ingat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita tentang firman Tuhan melalui kisah Raja Daud yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apapun situasi yang dia alami, baik suka maupun duka, baik senang maupun sedih, baik sehat maupun sakit. Raja Daud tetap mengingat Tuhan. Kami pun ingin demikian. Biarlah Tuhan menolong kami dan juga seluruh anggota keluarga kami. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami sehingga kami boleh kembali dalam aktivitas normal, bermain, belajar, dan beribadah. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah Tuhan
di dalam Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita bernyanyi lagu seperti kita nyanyikan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah dengarkan khotbah dari Bapak Pendeta, kita juga sudah bernyanyi dan memuliakan Tuhan. Sekarang saatnya untuk pembagian tugas per masing-masing. Silakan ya, dijelaskan. Halo adik sekolah minggu, untuk orang satu yang batita atau dari TKB ke bawah itu tugasnya sama, yaitu menyanyikan dan menggerakkan ada tariannya salah satu lagu yang ada di ibadah tadi. Nanti dikirim ya, ditunggu. Nah, untuk horong satu, tugas kalian adalah menulis cerita dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Nah, tugas itu kalian tulis di buku sekolah minggu, kalian kirimkan ke Kak Cynthia dan juga Kak Jaka. Nomor WA-nya sudah ada di grup. Untuk horong 2, kakak sedikit review ya. Tadi khotbah Amang Pendeta, kita menolong itu bukan dari hal kelebihan kita, tapi kita belajar menjadi berkat di dalam kekurangan kita. Sekarang tugas horong 2, coba kesulitan apa yang pernah kalian alami, dan di saat kesulitan itu kalian juga menolong teman-teman kalian. Setelah kalian tuliskan, jangan lupa kalian kirim tugasnya ke Inang Nenggolan atau Kakak Dame ya. Ditunggu paling lambat jam 6 sore. Oke, sekarang untuk horong 3, tadi kita sudah dengarkan khotbah dari Amang Pendeta. Kakak mau tuliskan dan kirim jamnya ke kakak kita. Bagaimana cara kalian mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, itu saja tugas untuk masing-masing horong. Selamat mengerjakan, jangan lupa dikirim ke setiap guru horongnya masing-masing ya. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, berkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.